Bab 726. Begitu Ito Nanako memikirkan hal ini, pikirannya yang kuat mendukungnya, dia menahan rasa sakit di tubuhnya, dan meledak dengan kekuatan ledakan yang kuat dalam sekejap. Segera setelah itu, Ito Nanako tiba-tiba melompat dan berbalik, tubuhnya berputar 270 derajat, kaki kanannya yang ramping terangkat tinggi, dan dia menendang wajah Michelle. Michelle masih terkejut dengan penampilan Nanako Ito yang tidak normal hari ini. Dia tidak menyangka bisa tiba-tiba melancarkan serangan sengit ke arahnya dalam sekejap. Terlebih lagi, Michelle tidak dapat membayangkan bahwa saat ini, seluruh pribadi Nanako akan terstimulasi untuk memiliki potensi yang kuat karena Ye Chen. Kekuatan Nanako dalam serangan ini jauh melebihi kondisi puncak biasanya. Ketika Michelle kembali sadar dan buru-buru melawan, jendela waktu yang ditinggalkan Nanako Ito untuknya telah berlalu. Dia hanya merasakan bayangan hitam terbungkus kekuatan yang kuat, langsung menuju ke sisi wajahnya. Dia ketakutan dan hendak menghindar ketika dia merasakan kekuatan yang kuat itu tiba-tiba menghantamnya. Ledakan, dia merasa otaknya terpotong oleh tendangan ini, otaknya tertegun, dan dia langsung kehilangan kesadaran dan langsung jatuh. Pemandangan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Nanako Ito sangat pasif sekarang dan hampir dikalahkan oleh Michelle. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan mematikan yang begitu kuat dan menjatuhkan Michelle dengan satu tendangan? Sudah, setelah hening beberapa saat, tepuk tangan meriah terdengar. Pertandingan hari ini sungguh luar biasa bagi mereka. 2 arena dan 2 pertandingan, pemenangnya mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tak perlu dikatakan lagi, Qin Aoxue mematahkan kedua lengan lawannya dengan satu tendangan, setajam topan yang menghancurkan. Sedangkan untuk Ito Nanako, walaupun sudah ditindas dan dihajar lawan, namun ia tidak pernah bergerak. Ternyata jika tidak bergerak akan berakibat fatal. Manfaatkan saja kesempatan saat lawan sedang terganggu dan segera kalahkan lawan, dengan sederhana dan rapi. Ketika Ye Chen melihat adegan ini di antara penonton, dia diam-diam terkejut. Saya pikir Ito Nanako dikendalikan oleh orang lain dimanapun, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah menerima begitu banyak pukulan, gadis ini dapat mengambil kesempatan, membalikkan semua kelemahan dalam satu gerakan, dan menang dengan satu gerakan. Sungguh mengagumkan. Kali ini wasit melangkah maju untuk memeriksa kondisi Michelle. Setelah mengetahui Michelle tidak sadarkan diri, ia langsung memanggil dokter dari tim kompetisi. Setelah dokter datang untuk memeriksa, ternyata ia memang tidak sadarkan diri dan perlu dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Jadi dia datang beberapa anggota staf langsung memasukkan Michelle yang tidak sadarkan diri ke tandu dan membawanya ke rumah sakit. Nanako Ito yang berada di atas ring melihat melalui kerumunan yang bersemangat dan bersorak dan mendarat langsung di wajah Ye Chen. Melihat keterkejutan di wajah Ye Chen, dia juga sangat bersemangat. Ye Chen, aku akhirnya mencapai tujuanku untuk menang dengan satu gerakan. Apakah aku membuatmu terkesan? Ye Chen menatap matanya saat ini dan sedikit terkejut. Dengan ketekunan di mata gadis Jepang ini dan raut ekspresinya, itu sedikit ketekunan. Setelah beberapa saat, dia mengacungkannya dari jarak jauh. Setelah beberapa detik, dia mengulurkan tangan yang menunjukkan ibu jarinya, melambai ke arah Nanako Ito, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Ye Chen, Nanako Ito merasa kecewa. Tapi mengingat ibu jari yang Ye Chen tunjuk padanya barusan, dia merasakan perasaan manis di hatinya. Wasit kemudian mengambil mikrofon dan berkata, "Sekarang saya umumkan bahwa pemenang pertandingan ini adalah pemain Jepang, Nanako Ito." Pertandingan hari ini sungguh seru. Tidak ada yang menyangka kedua pemain di kedua sisi ring menang. Semuanya, sebenarnya langsung lolos ke final dengan menang dengan satu gerakan. Petik 2, di antara mereka, pemain Tiongkok Mes Qin Aoxue, setelah mengalahkan pemain Brasil Joanna dengan satu gerakan di kompetisi terakhir, sekali lagi mengulangi kejutan menang dengan satu pukulan. Pertunjukan yang luar biasa, dan penampilannya sungguh menakjubkan. Petik 2, selain itu, Mes Qin Aoxue, pemain Tiongkok, juga akan melakukan pertarungan puncak dengan Mes Nanako Ito dari Jepang di final lusa. Petik 2, dan yang kalah dalam 2 pertandingan, Australia Mes Victoria dari Amerika Serikat dan Mes Michelle dari Amerika Serikat akan bersaing untuk tempat ketiga, jadi pantau terus. Penonton sangat bersemangat. Di luar dugaan, pemain Tiongkok tersebut mampu melaju hingga ke final, dan tampil sempurna di kedua game tersebut. Ia hanyalah kuda hitam terbesar di game ini. Menariknya,
kedua kontestan wanita yang melaju ke final sama-sama kontestan Asia, dan keduanya sangat cantik dan mempesona. Tak perlu dikatakan lagi, tubuh Qin Aoxue yang panas dan kencang adalah yang terbaik di mata pria. Nanako Ito selembut air dan sangat cantik, sangat kontras dengan kekuatannya, dia adalah objek dambaan semua pria. Kedua wanita cantik ini bersaing memperebutkan kejuaraan, dan pertandingan kejuaraan akan sangat seru. Di antara penonton, Jiro Kobayashi sangat bersemangat. Saya tidak pernah membayangkan kedua pertandingan itu akan begitu bagus untuk ditonton. Tidak ada keraguan bahwa semifinal ini telah mendorong popularitas game ini ke puncak baru. Maka Xiaolin Weisan juga akan terbang ke langit. Ketika Ye Chen keluar dari gimnasium, Aoxue Qin juga berganti pakaian kasual dan berjalan keluar bersama ayah dan adik laki-lakinya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia bersemangat untuk melangkah maju untuk berbicara dengannya, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa sejumlah besar reporter muncul di sekelilingnya, mengelilinginya. Aoxue Qin menjadi objek yang paling banyak ditonton di Jinling, tentu saja para wartawan sudah tidak sabar untuk melakukan wawancara mendalam dengannya. Aoxue dikelilingi oleh wartawan dan tiba-tiba menjadi cemas, jadi dia juga sedikit teralihkan dari pertanyaan wartawan. Saat ini, Ye Chen melihat adegan ini dan mengiriminya pesan WeChat, berkata kepadanya, "Aoxue, terimalah wawancara dengan stasiun TV. Ini akan baik untukmu di masa depan. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu." Hilang. Ketika Qin Aoxue melihat pesan WeChat ini, dia menimbang kakinya dan melihat keluar kerumunan. Dia melihat bahwa Ye Chen sudah pergi, dan dia merasa sedikit kecewa. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ye Chen kepadanya di WeChat, dia mengesampingkan pikirannya dengan patuh dan dengan sabar menjawab pertanyaan reporter. Saat ini, Ye Chen baru saja tiba di tempat parkir ketika dia melihat Rolls-Royce milik Chen Zekai diparkir di depan BMW milik ayah mertuanya. Melihat Ye Chen datang, Chen Zekai buru-buru keluar dari mobil dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Tuan, saya telah membawa kosmetik yang Anda inginkan dan ada di bagasi. Silakan buka bagasi Anda dan saya akan memasukkannya ke dalam untuk Anda." "Masuk, oke, bantu aku memasukkannya ke dalam mobil," kata Ye Chen, mengeluarkan kunci BMW dan langsung membuka bagasi. Chen Zekai pun buru-buru membuka bagasi Rolls-Royce dan mengeluarkan 3 kotak kado berukuran besar dan mewah. Kotak kado ini sekilas bernilai banyak uang, bahkan kemasan merek mewah Hermes yang seringkali berharga ratusan ribu, mungkin tidak sebanding itu. Bab 727. Masing-masing kotak kado ini ukurannya sebanding dengan koper bisnis, warna keseluruhannya adalah hitam dan emas, menjadikannya mewah namun tetap sederhana dan tenang. Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa satu set begitu besar. Chen Zekai buru-buru menjelaskan, "Tuan, set kotak hadiah yang saya pilih adalah yang terlengkap dan termahal, dengan harga 388.888, dan berisi seluruhnya seri produk, dan krim wajah serta krim mata paling klasik semuanya dalam ukuran super besar." Ye Chen mengangguk, "Terima kasih atas kerja keras Anda." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, inilah yang harus kami lakukan." Ye Chen mengangguk. Dia berkata dengan suara keras, "Ngomong-ngomong, Chen tua, saya akan pergi ke Yanjing minggu depan. Saya akan menyerahkan urusan di Jinling kepada Anda dan Hong Wu, terutama istri saya. Anda harus mengirim seseorang untuk melindunginya secara diam-diam. Wu keluarganya masih berjuang untuk bertahan hidup, dan saya kira mereka masih tidak mau menyerah." Chen Zekai berseru, "Tuan, apakah Anda akan pergi ke Yanjing? Apakah Anda akan kembali ke keluarga Ye?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya belum berencana untuk kembali." Chen Zekai bertanya dengan heran, "Guru, mohon maafkan saya karena terlalu banyak bicara, tetapi mengapa Anda pergi ke Yanjing kali ini? Kembali ke keluarga Ye, maka kamu harus berhati-hati dengan Kong Delong dari keluarga Kong. Kudengar, dia beristirahat di rumah selama setengah bulan setelah operasi, dan dia sangat membencimu. Benci aku sampai ke inti." Ye Chen mencibir, "Seorang tuan muda dari keluarga Kong berani menggonggong di depan saya. Kali ini saya pergi ke Yanjing memiliki hal-hal serius yang harus ditangani. Jika dia tidak punya nyali untuk dipusingkan saya, maka saya tidak akan membiarkan dia bersenang-senang." Chen Zekai bertanya lagi, "Tuan, apakah Anda ingin saya memberitahu keluarga saya dan membiarkan mereka berada di sana?"
Tanda tanya, saat menerima Anda, saya juga dapat memberi Anda kenyamanan. Petik 2, tidak perlu. Ye Chen berkata, saya tidak ingin keluarga Ye tahu bahwa saya akan pergi kali ini, jadi Anda harus merahasiakannya untuk saya. Oke, Tuan Muda. Petik 2, Ye Chen dia mengangguk dan berkata, Chen Tua, izinkan saya menanyakan sesuatu. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, jangan ragu untuk bertanya. Ye Chen bertanya, apakah Anda tahu apa yang terjadi ketika orang tua saya meninggal? Chen Zekai berkata dengan canggung, Guru, ketika orang tua Anda meninggal, saya belum bekerja untuk keluarga Ye. Saya sedang belajar pada saat itu. Setelah lulus, saya melamar pekerjaan di perusahaan milik keluarga Ye, dan kemudian saya dipromosikan secara bertahap untuk menjadi juru bicara Jinling. Urusan orang tuamu adalah topik yang sangat terlarang untuk dibicarakan di keluarga Ye pada saat itu. Orang-orang yang lebih senior dariku pada waktu itu diam tentang hal itu, jadi aku tidak meminta detailnya. Ye Chen mengerutkan kening dan mengangguk ringan. Dari sudut pandang ini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang apa yang terjadi pada orang tuanya saat itu, namun, ini mungkin sangat rahasia di keluarga Ye, dan mengingat identitas Chen Zekai, sulit untuk mengaksesnya. Jadi dia tidak bertanya lagi dan hanya mengatakan kepadanya, Chen Tua, ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang percakapan kita sekarang. Jika keluarga Ye bertanya, kamu tidak boleh mengungkapkannya. Chen Zekai tampak serius dan berseru, Tuan Muda jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Petik 2, jika masalah ini terjadi sebelum Ye Chen membunuh 8 Raja Surgawi di kaki Gunung Changbai, maka Chen Zekai secara alami akan lebih condong ke keluarga Ye. Ye Chen hanyalah tuan muda dari keluarga Ye yang tinggal di luar, dan keluarga Ye adalah tuan mereka. Tetapi ketika dia melihat kekuatan supernatural Ye Chen yang kuat di kaki Gunung Changbai, dia memutuskan untuk menundukkan kepalanya dan memuja Ye Chen dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, di mata Chen Zekai sekarang, dia hanya memiliki satu master, yaitu Ye Chen. Jika suatu hari Ye Chen memintanya untuk menghunus pedang melawan keluarga Ye, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Perpisahan dengan Chen Zekai, Ye Chen pergi dari stadion Jinling sendirian. Alih-alih segera pulang, dia menelepon ayah mertuanya Xiao Changkun dan bertanya kepadanya, Ayah, kamu di mana? Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, menantu yang baik, saya di universitas untuk lansia. Mari kita lakukan ceramah ini. Itu sangat sukses. Sekarang semua orang mendiskusikannya dengan antusias. Anda tidak tahu, suasana di tempat kejadian benar-benar hebat. Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan bertanya kepadanya, apakah Bibi Han di sini? Petik 2, tentu saja. Xiao Changkun terkekeh dan merendahkan suaranya. Dia berkata, Bibi Han duduk di sebelahku, dan aku mengajarinya cara membaca kaligrafi Yan Zhenxing. Oke, ayah, kamu Chen berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah mempelajari Yan Zhenxing? Petik 2, bahaya. Xiao Changkun berkata dengan riang, saya telah belajar lebih dari sekedar Yan Zhenxing. Wang Zizi, Huang Tingjian, Liu Gongquan, Ouyang Sun, ayahmu dan saya telah mempelajari semuanya. Ye Chen tersenyum dan berkata, oke, saya harus belajar lebih banyak dari Anda di lain hari. Belajar, dia berkata, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, ayah, saya sudah mendapatkan produk perawatan kulit yang kamu minta. Bagaimana kalau aku mengirimkannya kepadamu sekarang dan membawanya pulang? Jika ibu mengetahui ada satu set tambahan, maka aku tidak akan melakukannya. Mudah saja, alasan mengapa Ye Chen meminta Chen Zekai untuk mempersiapkan 3 set produk perawatan kulit tersebut selain memberikan 1 set kepada Malan, ia juga harus menyiapkan 1 set untuk istrinya Xiao Churan. Selain itu, Xiao Changkun juga ingin memberikan 1 set kepada Han Meiking. Namun, jika dia membawa pulang ketiga set tersebut, jika Malan melihatnya, kecuali set Xiao Churan, dia pasti akan menemukan cara untuk menyimpan 2 set sisanya sebagai miliknya. Oleh karena itu, lebih baik mengambil set yang ayah mertua saya rencanakan untuk diberikan kepada Han Meiking terlebih dahulu, untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Kebetulan ayah mertua saya sedang bersama Han Meiking sekarang, jadi kesempatan ini sangat baik. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia langsung berkata dengan semangat, oh, menantu yang baik, kamu benar-benar mampu.
Saya baru saja menyebutkan masalah ini di pagi hari, dan kamu menyelesaikannya begitu cepat. Efisiensi ini sungguh luar biasa. Petik 2 tanda seru. Petik 2, Ye Chen tersenyum acuh tak acuh, itu hanya hal kecil, bukan apa-apa. Tunggu saja aku sebentar, dan aku akan pergi ke sana. Xiao Changkun berkata buru-buru, kalau begitu telepon aku di gerbang universitas untuk lansia nanti, dan saya akan pergi ke sana. Pergi. Petik 2, oke. 10 menit kemudian, Ye Chen tiba di pintu masuk Universitas Jinling untuk lansia. Setelah memarkir mobil, dia menelepon ayah mertuanya Xiao Changkun. Segera, Xiao Changkun berlari keluar dengan tergesa-gesa, datang ke jendela dan bertanya sambil tersenyum, menantu yang baik, di mana produk perawatan kulitnya. Ye Chen keluar dari mobil, membuka bagasi, dan mengambil itu. Keluar, titik. Sebuah kotak hadiah diserahkan kepadanya, ayah, ini dia, ambillah. Petik 2, Xiao Changkun mengambil kotak hadiah itu dan berseru, aduh, begitu besar dan berat. Ada berapa barang di sini? Ye Chen berkata, mungkin. Ada lebih dari selusin produk, semuanya dalam seri yang sama, semuanya sudah termasuk. Petik 2, Xiao Changkun mengangguk, jika porsinya begitu besar, menjual ratusan ribu tidak terlalu mahal. Ye Chen tersenyum dan berkata, ini bukan ratusan ribu, ini set termahal mereka, dengan harga 388.888. Oh tidak, mata Xiao Changkun hampir jatuh ke tanah, hanya kotak hadiah seperti itu, hampir 400 ribu. Cukup untuk membeli BMW sialan, dan itu BMW seri 5. Cukup untuk membeli Audi A6. Ye Chen mengangguk, sudah cukup. Xiao Changkun mendecakkan bibirnya dan berkata, oh, kosmetik yang mahal sekali, bagaimana mungkin Malan Jalang Bau itu layak menggunakannya? Hei, aku berjanji pada menantuku, bagaimana kalau kamu menggunakannya set ini berikan padanya dengan imbalan setelan senilai lebih dari 100.000 yuan, dan itu akan menghemat 200.000 yuan. Setelah jeda, Xiao Changkun menasihati lagi, kamu dapat menggunakan 200.000 yuan ini untuk apapun, itu tidak sebaik membelanjakannya untuk apakah Malan kuat. Dengan harga lebih dari 200.000 yuan, mari kita beli beberapa kaligrafi dan lukisan antik untuk digantung di rumah. Ini tidak hanya dapat membangkitkan semangat keluarga terpelajar keluarga kita, tetapi juga terus meningkatkan nilainya. Bukankah itu enak? Ye Chen berkata dengan bercanda, itu tidak sebagus itu. Titik. Kembalikan set ini dan habiskan beberapa ribu yuan untuk membeli set tiruan yang mahal. Saya dapat menghemat setidaknya 380.000 yuan. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia menamparkan pahanya tiba-tiba dan berseru, menantu yang baik, metode ini oke. Kembalikan kondom ini dan berikan dia kondom palsu, itu akan layak untuknya. Bab 728. Ye Chen tahu bahwa ayah mertuanya tidak puas dengan Malan. Ketidakpuasan ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun dalam kehidupan pasangan tersebut. Apalagi setelah Han Meiking kembali ke Tiongkok, ayah mertua saya semakin tidak puas saat melihat Han Meiking jauh lebih unggul dari Malan. Ia bahkan ingin menceraikan ibu mertuanya, Malan. Tapi Malan menolak memberinya kesempatan ini, jadi dia tentu saja tidak menyukai Malan sekarang. Namun, menurut Ye Chen, pemikiran kecilnya benar-benar tidak tepat sasaran. Itu hanya satu set kosmetik, jadi jika saya mendapatkan yang palsu untuk menipu Malan. Agak memalukan, tidak masalah jika Malan mengetahuinya, jika istrinya Xiao Churan mengetahuinya, dia bisa mendapatkan satu set produk perawatan kulit palsu untuk ibunya. Maka dia pasti agak tidak puas. Jadi dia berkata kepada Xiao Changkun, ayah, jangan khawatir tentang ini. Kirimkan set produk perawatan kulit ini ke Bibi Han secepatnya. Xiao Changkun mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, Ye Chen, aku tidak akan kembali untuk makan malam ini. Saya kebetulan mengadakan pesta makan malam dengan universitas untuk lansia. Petik 2, Ye Chen menjawab, oke, saya akan kembali dulu. Kemudian, Ye Chen berkendara kembali ke rumah Tang Chen Yipin sendirian. Begitu dia memasuki halaman, dia melihat mobil istrinya Xiao Churan diparkir di rumah. Sepertinya istriku sudah selesai bekerja. Ye Chen memarkir mobil dan masuk ke dalam rumah dengan dua set produk perawatan kulit. Malan sedang duduk bersila di sofa di ruang tamu sambil menonton TV. Xiao Churan baru saja mencuci beberapa stroberi yang dipetik dari kebunnya dan membawanya keluar dari dapur.
Melihat Ye Chen, Xiao Churan bertanya kepadanya, "Suamiku, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu keluar pagi-pagi sekali dan kembali larut malam." Ye Chen mengangkat 2 kotak hadiah di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Bukankah aku membelikan produk perawatan kulit untukmu dan ibu? Aku juga menunjukkan beberapa feng shui kepada orang-orang dalam perjalanan." Petik 2. Faktanya, Ye Chen tidak ingin berbohong untuk menipu Xiao Churan. Namun, ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam dirinya, dan aku belum bisa menceritakannya padanya. Oleh karena itu, saya harus mempunyai alasan yang masuk akal untuk menjelaskan asal-muasal kedua rangkaian kosmetik tersebut. Sekarang saya telah menetapkan persona di depan keluarga saya yang akan saya tunjukkan feng shui kepada orang lain. Saya cukup menggunakan persona ini sampai akhir. Melihat bahwa dia benar-benar membawa kembali 2 set produk perawatan kulit kaviar, Xiao Churan berseru, "Apakah kamu benar-benar pergi untuk menunjukkan feng shui kepada orang lain dan mengganti kosmetik?" Ye Chen tersenyum sedikit, "Bukankah kamu hanya berpikir untuk mengganti 2 set produk perawatan kulit kaviar? Set produk perawatan kulit kembali. Kamu dan ibu masing-masing menyiapkan 1 set sehingga kamu dapat menggunakan produk perawatan kulit terbaik ini." Xiao Churan hendak berbicara ketika Malan melompat dari sofa dengan gembira, bahkan tanpa repot-repot memakainya sandal, jadi dia bertelanjang kaki. Dia tertatih-tatih dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, menantuku yang baik, apakah kamu benar-benar membelikan produk perawatan kulit kaviar untuk ibu?" Ye Chen mengangguk dan menyerahkan kotak hadiah padanya. Malan mengambil kotak hadiah itu, duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membuka kotak hadiah itu dengan penuh semangat. Setelah membukanya, dia melihat kotak hadiah besar itu berisi segala jenis kosmetik. Dia menjadi gembira dan berkata, "Ya Tuhan, banyak sekali. Ini pasti set mewah. Termahal mereka." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Ibu cukup cerdas. Ini memang setelan termahal di keluarga mereka." Mata Malan bersinar karena kegembiraan, dan dia bahkan berkata dengan gemetar, "Aduh, aku akan baik-baik saja. Apakah ini benar-benar setelan platinum teratas? Ya Tuhan, set ini harganya hampir 400.000, kan?" Xiao Churan di samping bertanya dengan tercengang, 400.000. "Mengapa barang ini begitu mahal?" Malan segera berkata, "2. Kamu tidak mengerti. Set paling dasar dari merek ini harganya ratusan ribu, dan yang paling mahal adalah set platinum ini. Tidak, aku harus berfoto bersama teman-teman untuk pamer." Setelah mengatakan itu, dia segera melompat mundur dengan 1 kaki. Di atas sofa, dia mengeluarkan ponselnya. Xiao Churan menarik Ye Chen ke samping dan berkata dengan beberapa keluhan, "Ibu dengan santai berkata pagi ini, bagaimana kamu bisa membelikannya produk perawatan kulit yang begitu mahal? 1 set 400.000 yuan, ini terlalu menakutkan. Di mana kita? Benar-benar sebuah keluarga." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apakah tidak ada saluran khusus untuk ini? Kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya." Xiao Churan berkata dengan suara rendah, Aku takut ibu akan melihat hal ini di masa depan. Jika dia menjadi tua, apa yang akan kamu lakukan jika aku memintamu membelikannya produk perawatan kulit yang begitu mahal?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Tidak, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ibu punya menjadi lebih terkendali sekarang? Anggap saja itu sebagai hadiah atas pengekangannya selama periode ini. Biarkan dia lebih terkendali di masa depan," kata Zeng. Malan sudah merekam video pendek untuk WeChat Moments dengan ponselnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Lihatlah 2 set produk perawatan kulit kaviar yang dibelikan menantu baik saya untuk saya. Keduanya adalah set platinum, 2 set. Jumlah totalnya setidaknya lebih dari 700.000. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia langsung berkata, "Bu, 2 set ini bukan hanya untukmu. Kamu dan Churan masing-masing memiliki 1 set." Petik 2. Malan berkata dengan sedih, "Churan masih sangat muda. Dia cantik alami. Tidak ada satupun kerutan yang ditemukan di wajahnya. Mengapa dia perlu menggunakan produk perawatan kulit anti penuaan seperti itu sekarang? Gunakan saja yang melembabkan." Ye Chen segera berkata dengan tegas, "Tidak, hanya kalian berdua yang berada di satu posisi, dan tidak ada yang kalian katakan dapat membuat langkah Churan berjalan." Petik 2. Malan masih merasa sangat enggan untuk melepaskannya. Tapi sekarang dia tidak berani membentak Ye Chen. Belum lagi berteriak, dia bahkan tidak berani membalas.
Jadi aku hanya bisa mengangguk dengan marah. Baiklah. Bu, aku akan mendengarkanmu. Curan dan aku masing-masing memiliki satu set produk perawatan kulit. Xiao Curan berkata, aku tidak tega menggunakan barang mahal seperti itu. Mata Ma Lan berbinar. Tepat ketika dia hendak mengatakan bahwa jika kamu tidak tahan, berikan saja padaku, Ye Chen mengambil alih dan berkata, sayang, jika kamu enggan menggunakannya, maka aku akan mengembalikan kedua set itu. Hei, tidak. Lan panik dan berkata dengan cepat, Curan, ini adalah keinginan Ye Chen. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti hati keledai. Xiao Curan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Ye Chen mengangkatnya satu set dan menyerahkannya ke tangannya, dengan serius berkata, suamiku memberikannya kepadamu, jadi kamu dapat menggunakannya dengan percaya diri. Saat kamu menggunakannya, suamiku akan membelikannya untukmu lagi. Xiao Curan merasakan kedalaman Ye Chen cinta padanya, dan terasa manis di hatinya, dan akhirnya mengangguk dan setuju. Melihat ini, Ma Lan berkata dengan penuh semangat, saya harus segera kembali ke kamar dan mencuci muka, lalu saya akan menggunakannya dulu. Saya tidak sabar untuk merasakannya. Setelah mengatakan itu, dia naik lift ke lantai 3 dengan kosmetik di pelukannya. Xiao Curan menatap punggungnya dan menghela nafas tanpa daya. Sepertinya sifat sombong ibu saya tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Namun, ibu saat ini bukannya tanpa kemajuan. Setidaknya dia jauh lebih baik kepada Ye Chen daripada sebelumnya. Dia tidak mendominasi dan agresif di rumah seperti sebelumnya, dan oleh karena itu lingkungan di rumah jauh lebih stabil. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan, dan peneleponnya ternyata adalah ibunya, Ma Lan. Hei Bu, ada apa? Ma Lan berkata dengan cemas, Curan, cepat datang ke kamarku. Datanglah sendiri, jangan biarkan Ye Chen mengikuti. Apa yang terjadi? Bu, petik 2, kemarilah. Mari kita bicara tentang nanti saja. Xiao Curan tidak punya pilihan selain berkata kepada Ye Chen, ibu memintaku pergi ke sana. Ye Chen tidak banyak berpikir dan mengangguk ringan. Xiao Curan naik lift ke lantai 3 dan datang ke kamar Ma Lan. Begitu dia sampai di pintu, dia ditarik masuk oleh Ma Lan. Kemudian Ma Lan segera mengunci pintu dan berkata dengan gugup, putri yang baik. Aku meragukannya, Ye Chen curang. Hah, curang? Xiao Curan mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Tanda tanya petik 2, Ma Lan segera mengeluarkan kwitansi belanja dan berseru, lihat ini. Ini adalah tanda terimanya menunjukkan bahwa Ye Chen membeli 3 eksemplar setelan platinum yang sama, mengapa dia hanya mendapatkan 2 eksemplar kembali? Di mana salinan tambahannya? Pasti diberikan kepada Vixens di luar. Bab 729, Xiao Curan secara naluriah tidak mempercayai kata-kata ibunya. Dia merasa Ye Chen tulus padanya, bagaimana dia bisa menipu. Jadi, dia berkata kepada Ma Lan dengan serius, Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Ye Chen tidak bisa menipu. Petik 2, tidak mungkin. Ma Lan mengangkat alisnya. Dia bertanya balik, kalau begitu katakan padaku, mengapa Ye Chen membeli 3 set produk perawatan kulit? Dan dia hanya mendapat 1 set kembali. Bagaimana dengan set itu? Kemana perginya? Xiao Curan berkata, mungkin dia membelinya seharga seorang teman. Atau, mungkin aku membelinya untuk seorang teman. Teman, Ma Lan berkata dengan ekspresi kebencian di wajahnya, hanya orang yang tidak punya otak sepertimu yang akan mempercayainya. Hal semacam ini jelas untuk wanita, kamu bilang dia yatim piatu dan tidak punya ibu. Dia tidak punya kerabat di daerah setempat. Selain membelinya ke Vixen, kepada siapa lagi dia akan membelinya? Ekspresi Xiao Curan juga sedikit tidak wajar. Dia tahu, apa yang dikatakan ibuku bukannya tidak masuk akal. Ye Chen benar-benar tidak memiliki saudara atau teman wanita di daerah setempat, jadi untuk siapa dia membeli set produk perawatan kulit tambahan? Mungkinkah Song Wanting, putri dari keluarga Song? Menurutku, wanita itu sepertinya memperlakukan suaminya sedikit berbeda. Namun, Xiao Curan tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, Song Wanting adalah wanita tertua dari keluarga Song, dan dia baru saja menjadi kepala keluarga Song. Statusnya sangat mulia, mungkin tidak ada orang yang lebih kuat darinya, dia di Jinling atau bahkan Jiangnan, wanita. Dan suami saya adalah pria yang sudah menikah, jadi dari sudut pandang akal sehat.
Wanita seperti Song Wanting kemungkinan besar tidak akan memiliki hubungan khusus dengan suaminya. Namun pada kwitansi di tangan ibu saya dengan jelas terlihat bahwa pesanan tersebut memang termasuk 3 set produk perawatan kulit, untuk siapa 1 set tersebut dibeli. Tepat ketika Xiao Churan sedang berpikir keras, Malan di samping buru-buru bertanya padanya dengan suara rendah, "Putri, beritahu ibu, di mana kamu dan Ye Chen sekarang?" Xiao Churan tanpa sadar bertanya, "Apa? Langkah yang mana?" Petik 2. Malan buru-buru berkata, "Itu hanya masalah antara pria dan wanita. Ibu tidak akan bertele-tele denganmu. Sudahkah kamu memberikan tubuhmu kepada Ye Chen?" Wajah Xiao Churan langsung memerah, dan dia mendukung dia ragu-ragu dan berkata, Belum. Malan tiba-tiba meledak, "Hah? Belum? Apa kamu bodoh? Kamu masih menunda memberikannya padanya. Tunggu apa lagi?" Xiao Churan menurunkan kepalanya dan berkata dengan malu, Aku tidak tahu. Aku hanya berpikir situasi di antara kami cukup halus. Kami hanya menikah atas permintaan kakekku di awal, jadi kami selalu begitu, itu belum berkembang ke arah itu." Malan segera berkata dengan serius, "Gadis, kamu bodoh. Laki-laki punya kebutuhan. Kamu tidak selalu bisa memuaskannya, jadi bagaimana jika dia berbalik dan mencari orang lain?" Ya, bagaimanapun, Chen sekarang adalah seorang pria dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Ada banyak sekali wanita jalan penyihir yang mengantri di luar untuk mendekatinya. Berbicara tentang ini, Malan buru-buru berkata, "Dengarkan nasihat ibumu dan segera temukan kesempatan untuk menikahi Ye. Jika Chen mengambilnya, yang terbaik adalah hamil sesegera mungkin. Jika tidak, jika Ye Chen tergoda oleh seekor rubah betina suatu hari nanti, keluarga kita akan hancur total. Juga, jangan lupa, ini vilanya atas nama Ye Chen. Ya, jika dia berubah pikiran dan ingin menceraikanmu, bukankah dia akan mengusir kita? Biar ku beritahu, aku tidak ingin kembali ke rumah tua itu lagi. Thompson ini dulu villa kelas, aku akan mati, aku bahkan tidak akan pergi." Xiao Churan bahkan lebih malu, bukannya dia tidak mempertimbangkan masalah ini, tapi karena kepribadiannya, dia selalu sedikit takut dan pemalu, jadi dia tidak pernah mengambil inisiatif. Namun, sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan ibunya, mau tak mau dia merasa sedikit gugup. Malan menghela nafas dan berkata, "Hei, aku dulu meremehkan Ye Chen. Aku selalu berpikir dia sia-sia, tapi sekarang lihat, orang ini masih cukup mampu. Lihat berapa banyak pukulan besar yang membiarkan dia bermain-main. Ini dia keterampilan yang luar biasa. Lihatlah villa besar yang bernilai lebih dari RMB 100 juta ini. Tinggal di sini sangat menyegarkan dan menenangkan. Jika dia meningkatkan keterampilannya di masa depan, dia mungkin bisa menipu sebuah pulau di Maladewa." "Ini," Xiao Churan berkata dengan canggung, "Bu." Malan berkata dengan serius, "Kita masih harus punya mimpi. Karena mungkin suatu hari nanti mimpi itu akan tiba-tiba menjadi kenyataan. Tolong berhenti melamun sepanjang hari. Jangan membuat tebakan liar di sini. Saya yakin Ye Chen tidak seperti yang Anda pikirkan. Hei, nak, lebih baik selalu berhati-hati." Xiao Churan ragu-ragu. "Saya berkata, oh, saya menang, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku turun dulu." Malan segera meraihnya dan meletakkan kwitansi belanjaan ke tangannya. Berkata, "Dapatkan buktinya, kamu harus bertanya pada Ye Chen dengan jelas kapan kamu menemukan kesempatan." Xiao Churan memegang kwitansi, berbalik dan berlari keluar. Ye Chen sedang duduk di sofa di lantai pertama sambil menonton TV di TV. Cakupan kompetisi sanda sangat luas. Kuda hitam Qin Aoxue secara alami menarik banyak perhatian dan membuat penonton Tiongkok merasa sangat bangga. Namun penampilan pemain Jepang Nanako Ito pun mendapat apresiasi dan kekaguman penonton. Kali ini, penyiar di TV mengatakan, dilaporkan bahwa Nanako Ito tidak hanya seorang atlet tarung muda berprestasi di Jepang, tetapi juga seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Tokyo. Keluarga Ito, adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Jepang. Pertama, dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan kunci emas, tetapi siapa sangka bahwa gadis super berkulit putih dan kaya seperti itu tidak akan menjalani kehidupan mewah dengan pakaian kaya dan makanan enak, tapi akan menjadi atlet pertarungan yang kuat dan pekerja keras. Ketika Chen mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Nanako Ito adalah wanita tertua di keluarga papan atas Jepang. Pada saat ini, melalui bidikan close-up definisi tinggi yang diambil oleh kamera, Ye Chen melihat adegan Nanako Ito diserang berulang kali oleh pemain Amerika Michelle, dan melihat wajahnya yang halus dan dingin dilukai oleh Michelle, namun matanya tertuju, sangat bertekad. Mau tak mau aku merasakan tarikan di hatiku. Saya harus mengatakan bahwa karakter Nanako Ito sangat mengesankannya. Kuat, tapi tidak sulit diatur, dengan kepribadian yang tangguh, dan tahu bagaimana bersabar dan tidak aktif. Pada saat tertentu, dia bahkan merasa Nanako Ito agak mirip dengan dirinya. Hal ini membuatnya menghela nafas dalam hatinya. Jika gadis baik seperti itu bukan berkewarganegaraan Jepang, maka dia akan sangat bersedia menerimanya sebagai muridnya dan membiarkannya melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Sangat disayangkan kewarganegaraan dan garis keturunan Nanako Ito ada di sini. Ye Chen sangat percaya pada perkataan leluhurnya, mereka yang bukan ras saya pasti memiliki hati yang berbeda. Bab 730. Saat Ye Chen sedang menonton TV, Xiao Churan mengambil langkah untuk mendatanginya. Melihatnya menonton TV, dia duduk di sebelahnya. Setelah itu, Xiao Churan ragu-ragu sejenak dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Ye Chen, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawabku dengan jujur dan jangan berbohong padaku." Ye Chen mengangguk, "Istri, kamu bisa bertanya." Xiao Chu kemudian, dia menyerahkan kwitansi belanja di tangannya kepada Ye Chen dan bertanya, "Mengapa ada 3 set produk perawatan kulit tertulis di atasnya?" "Bukannya aku tidak mempercayaimu. Aku hanya berharap kamu bisa menjelaskannya situasi bagiku." Ye Chen He sedikit terkejut ketika dia melihat tanda terima belanjaan, tetapi dia dengan cepat mengetahui bahwa tanda terima itu pasti dimasukkan langsung ke dalam kotak hadiah oleh Chen Zekai setelah membeli produk perawatan kulit. Jadi dia melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Malan tidak datang, dia berbisik, "Sejujurnya, istriku, set kosmetik itu sebenarnya yang diinginkan ayahku." "Ayahku?" Xiao Churan adalah tertegun. Pertanyaan, ayah saya sudah tua, mengapa dia membutuhkan produk perawatan kulit terbaik? Ye Chen tersenyum canggung dan berkata, "Saya seharusnya tidak memberitahu Anda pada awalnya, tetapi bagaimanapun juga, Anda adalah istri saya, dan aku pasti tidak bisa berbohong padamu, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa jika aku memberitahumu, kamu tidak akan pernah pergi menemui ayah lagi." Xiao Churan memutar matanya ke arahnya. "Jika kamu tidak mengizinkanku pergi menemui ayah, lalu bagaimana jika kamu ingin berbohong padaku? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika kamu membiarkan ayah menjadi kambing hitammu?" Ye Chen berkata buru-buru, "Apakah menurutmu suamimu dan aku adalah orang seperti itu? Aku selalu berani dalam melakukan sesuatu, bagaimana saya bisa membiarkan ayah menyalahkan saya?" Mengambil kesalahan, Xiao Churan mengangguk, "Oke, kalau begitu aku berjanji, katakan padaku, apa yang terjadi?" Ye Chen menjelaskan, "Bukankah ibu bilang dia menginginkan merek ini di pagi hari? Produk perawatan kulit, saya setuju saat itu. Lalu ketika saya sedang berkendara pergi dengan ayah saya bertanya apakah saya bisa mendapatkan 1 set tambahan, mengatakan bahwa saya ingin berikan pada Bibi Han." "Bibi Han?" Xiao Churan, dia berseru. "Apakah ini cinta pertamanya, Han Making, Bibi Han?" "Ya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Selain ini Bibi Han, siapa ada lagi yang di sana?" Xiao Churan berkata dengan marah, "Ayahku masih berhubungan dengan Bibi Han itu. Ibu menghilang saat itu, jadi aku tidak akan mengatakan apapun ketika dia bertemu Bibi Han untuk makan malam. Ibu sudah kembali, bagaimana mereka bisa masih terputus?" Ye Chen berkata, "Ini yang terbaik bagi kita anak-anak untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun, orang tua kita sekarang terpisah." "Hei," Xiao Churan menghela nafas, "bahkan jika kita terpisah, lagi pula, kita masih tidak ada hubungannya dengan itu. Perceraian, kamu harus setia pada hubunganmu tanpa perceraian." Ye Chen mengangkat bahu, "Bukannya kamu tidak tahu situasi antara ayah dan ibu? Hubungan mereka berbeda dari pasangan biasa, jadi." Xiao Churan percaya bahwa Ye Chen tidak berbohong kepadanya tentang masalah ini, dan merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dia berkata, "Jika ayah meminta sesuatu padamu lagi di masa depan dan memberikannya kepada Bibi Han itu, kamu tidak boleh setuju. Bahkan jika kamu tidak peduli padanya, kamu tidak akan pernah bisa membantunya."
Petik 2. Ye Chen segera setuju, baiklah, istriku, aku mengerti. Hanya saja, jangan khawatir. Saat ini, rumah sakit, rakyat Jinling. Saat Nanako Ito mengunjungi masternya Kazuki Yamamoto, ia mendengar kabar bahwa pada kompetisi hari ini, pemain Australia Victoria yang dikalahkan oleh Qin Aoxue juga sedang mendapat perawatan di rumah sakit rakyat Jinling. Tanaka Koichi pergi untuk menanyakan hal itu dan menceritakan hasil yang mengejutkannya. Ternyata Victoria ditendang oleh Qin Aoxue saat kompetisi dan kedua lengannya kini diplester. Dia secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari kompetisi untuk tempat ketiga lusa, dan menyerahkan gelar tempat ketiga kepada Ito. Pasukan Nanako mengalahkan Michelle. Apalagi, Victoria tak hanya mengundurkan diri dari kompetisi ini, dan ada kemungkinan besar dia akan pensiun sepenuhnya. Karena bagi seorang atlet sanda, lengan merupakan hal yang sangat penting. Setelah lengan patah, kalaupun sembuh akan sulit kembali ke kondisi semula. Hal ini mungkin berdampak seumur hidup pada seorang atlet profesional. Kemungkinan besar dia akan menghancurkan karirnya. Nanako Ito tercengang mendengar berita itu. Dia tahu bahwa lengan Victoria terluka selama pertandingan, tetapi dia tidak tahu bahwa cedera Victoria begitu serius. Victoria juga merupakan pemain sanda papan atas, namun lengannya patah karena tendangan Aoxue. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan fisik dan keperkasaan Qin Aoxue jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh orang normal. Meskipun Ito Nanako lebih kuat dari Victoria, kekuatannya terletak pada keterampilan dan pengalaman, namun kebugaran fisiknya bahkan sedikit lebih buruk daripada Victoria Kaukasia yang tinggi. Bahkan Victoria tidak bisa menahan pukulan Qin Aoxue, jadi akan sangat berbahaya baginya untuk menghadapi Qin Aoxue lusa. Setelah mendengar ini, Yamamoto Kazuki hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Nanako, menurutku, kamu harus abstain dari permainan lusa." Ito Nanako bertanya dengan heran, "Tuan, apa maksudmu? Mengapa kamu ingin aku melakukan ini saat ini?" Tanda tanya, "Abstain, bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang benar-benar kuat tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan?" Kazuki Yamamoto menghela nafas, "Itu hanya dalam keadaan normal. Tapi sekarang kamu juga telah melihat bahwa Qin ini Aoxue sangat kuat. Jika kamu mengikuti dia kemungkinan besar akan terluka parah saat bertarung melawannya. Kalau begitu, yang kamu kalah bukan hanya permainan, tapi seluruh kariermu." Nanako Ito mengerucutkan bibirnya dan bergumam pelan, "Suara, tetapi jika saya kalah kali ini, jika kita mundur tanpa berperang, bagaimana kita bisa terus berlatih seni bela diri di masa depan? Bukankah ada pepatah lama di Tiongkok, yaitu jika Anda tahu ada harimau di dalamnya pegunungan, kamu akan pergi ke pegunungan harimau." Yamamoto Kazuki berkata dengan penuh semangat, "China masih memiliki harimau. Ada pepatah lama, dikatakan untuk menjaga perbukitan hijau tetap hidup dan tidak takut kehabisan kayu bakar. Jika kamu benar-benar terluka parah, karir masa depanmu mungkin hancur." Nanako Ito berkata dengan tegas, "Tuan, butuh banyak usaha bagiku untuk membuat. Ye Chen sangat terkesan denganku. Jika aku menyerah dalam permainan, dia pasti akan terlihat menimpaku, jadi aku tidak akan lari. Sebaliknya, aku akan berusaha sekuat tenaga di final. Bahkan jika aku pasti kalah, aku akan kalah dengan bermartabat." Yamamoto Kazuki menghela nafas berat, "Hei, jika Ye Chen adalah bersedia menerimamu sebagai muridnya, maka semuanya mudah untuk dibicarakan. Namun, sikap Ye Chen saat ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak mau menerimamu, bahkan jika kamu menunjukkannya di hadapannya." "Tidak masalah." Ito Nanako tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, "Tidak masalah apakah dia menerima saya sebagai muridnya, saya tidak ingin dipandang rendah atau dipandang rendah olehnya." Yamamoto Kazuki mengenal Ito Nanako dan mengetahui bahwa sikapnya saat ini sangat tegas dan tidak mungkin baginya untuk mengubah keputusannya. Jadi dia melihat ke arah Koichi Tanaka di sebelahnya dan berkata, "Tanaka, jika Nona Ito terluka di lapangan, kamu harus menyerahkan handuk kepada wasit tepat waktu. Apakah kamu mengerti?" Saat Tanaka Koichi hendak mengangguk, Ito Nanako memarahi dengan wajah dingin, "Tanaka, kalau begitu, kamu tidak boleh membuang handuknya. Dalam game ini, aku bisa menerima kekalahan apapun yang terjadi, tapi aku tidak akan menerimanya dengan sukarela mengakui kekalahan." Bersambung.